sekolah minggunya masih sekolah minggu online, tapi kakak harap adik-adik di rumah tidak bosan. Betul, tidak betul, jenuh. ya. Ya, Pak Farman, kita sapa adik-adik di rumah yuk. Ayo, mari kita sapa. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Halo semuanya. Bagaimana kabarnya? Masih sehat-sehat kan? Pasti dong. Pastinya sehat ya. Tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh meskipun di rumah saja. Ya, untuk kita akan mulai ibadah sekolah minggu pada minggu ini, meskipun masih sekolah minggu online. Nah, untuk memulai ibadah sekolah minggu pada minggu ini, kita akan memujikan pujian. Ya. Pujiannya apa Pak Farman? Burung pipit tidak menanam. Nah, ini kedengaran suara burung. Iya, banyak burung ini di sini. Yuk, kita akan naikkan pujian memuji burung Tuhan. pipit tidak menanam. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakul tidak meminta, tapi Tuhan datani. Tetapi aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakul tidak meminta, tapi Tuhan datani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Nah, amin ya Pak. Ya, puji Tuhan. Memelihara kita Ya, semua amin. sampai pada hari ini kita tetap diberi kesehatan, Ya, kita betul. tetap diberi sukacita. Ya. Nah, sebelum melanjutkan ibadah ini, jadi kita akan berdoa ya Pak. Betul, kita doakan dulu. Mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kembali kami datang di hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah di pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan memulai kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini, biarlah Engkau yang akan pimpin dari awal hingga akhirnya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, dan biarlah Engkau berbicara kepada anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu dapat mengerti akan firman-Mu dan menjadi rema bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Nah, sebelum masuk ke firman Tuhan, Ya. sebelum masuk ke cerita, Ya. kita akan kembali memuji Tuhan. Nah, adik-adik di rumah juga siap kembali memuji Tuhan ya. Yuk kita akan naikkan pujian Lagu Do, apa? Re, Mi. Oh, do, re, mi. Oke. Oh, itulah dosamu, relakan hatimu, diminta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu terhapuslah. Sekali lagi. Itulah dosamu, relakan hatimu, diminta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu terhapuslah. Puji
Puji Tuhan, Mas Ya. Muhammad. Pujian yang kedua sudah selesai. Ya. Sekarang waktunya apa nih, Mas? Nah, Setelah kita ini. akan masuk cerita. Kita akan merekam firman Tuhan Ya. yang akan disampaikan oleh Kak Bini. Oh, Nah, oke. adik silakan duduk yang manis, dengarkan firman Tuhan dengan baik. Silakan mendengarkan, selamat mendengarkan. Halo adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, mari gimana sikap berdoa yang benar? Kita lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk hari ini. Kami boleh beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami akan membaca firman Tuhan dan kami akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Berkatilah kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, yuk yang di rumah ada Alkitab, kita mau buka Alkitab kita mau baca firman Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini dari kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim itu dalam kitab Perjanjian Lama ya. Yuk, mari kita buka kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat. Akan kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Sudah ketemu? Kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kakaknya akan bantu bacakan untuk adik-adik semua ya. Firman Tuhan hari ini dengan judul Deborah dan Barak. Setelah Elihud mati, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergerak menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baiklah, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangkit berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka
10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita bahas sama-sama nih, Kak Vini punya sebuah video. Yuk, kita lihat sama-sama ya videonya. Cerita firman Tuhan tentang Deborah. Ceritanya seperti ini. Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel, tetapi bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan. Karena itulah bangsa Israel diberikan hukuman. Mereka dihukum di bawah kekuasaan Raja Yabin. Raja Yabin mempunyai seorang panglima yang sangat kuat yang bernama Sisera. Sisera orang yang sangat kuat. Dia selalu menang dalam perang. Dan Sisera mempunyai 900 kereta besi. Dan dia menindas bangsa Israel selama 20 tahun. Karena itulah bangsa Israel berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan. Dan Tuhan, karena dia sangat mengasihi bangsa Israel, Tuhan mengutus seorang hakim untuk memimpin mereka, walaupun mereka nggak punya raja. Hakim itu bernama Deborah. Deborah adalah seorang hakim dan juga seorang nabi. Apa itu nabi? Nabi adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Dan Deborah mendapatkan pesan daripada Tuhan. Pesannya agar Deborah memanggil Barak, dan Barak harus memilih 10.000 pasukan untuk berperang melawan Sisera. Agar mereka dapat melawan Sisera. Tetapi kata Barak, "Aku takut. Aku tidak mau pergi berperang jika engkau tidak ikut bersama dengan aku." Kata Deborah, "Kamu tidak perlu khawatir, karena aku akan ikut berperang denganmu." Gimana adik-adik videonya? Tadi kalian lihat nggak dalam video itu diceritakan ada seorang perempuan yang dia sangat bijaksana. Dia sangat pandai. Katanya dia seorang nabiah dan juga seorang hakim. Adik-adik bingung nggak? Apa sih itu nabiah, Kak? Aku belum pernah dengar tuh, Kak. Ya, nabiah itu sama seperti nabi, tapi sebutan nabi perempuan. Untuk apa, Kak, nabi itu, Kak, tugasnya? Nabi itu tugasnya untuk menyampaikan pesan dari Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi, Deborah adalah nabi dan juga dia seorang hakim. Tapi adik-adik jangan berpikir kalau hakim itu seperti sekarang ya. Kalau kalian lihat di televisi atau ada di pengadilan, "Aku tahu Kak hakim, Kak." Oh, tentu berbeda. Hakim yang dimaksudkan dalam Alkitab kita itu bukan hakim seperti di pengadilan yang mengadili orang jahat. Bukan adik-adik. Deborah menjadi hakim itu sebagai pemimpin bangsa Israel. Kan ceritanya Yosua sudah meninggal, jadi tidak ada lagi yang memimpin bangsa Israel. Makanya Tuhan mengangkat hakim-hakim untuk memimpin bangsa Israel supaya mereka hidup taat dan benar di hadapan Tuhan. Tapi adik-adik tahu nggak, bangsa Israel itu mereka masih aja kadang-kadang suka tidak taat sama Tuhan. Sampai akhirnya mereka dihukum oleh Tuhan. Mereka dihukum dan mereka diserang oleh orang-orang Kanaan. Tadi masih ingat nggak ceritanya? Katanya bangsa Israel diserang oleh orang Kanaan, oleh Raja Yabin. Nah, Raja Yabin ini punya seorang panglima yang sangat kuat. Dia punya berapa pasukan? Dibilang dia punya 900 kereta besi. Dan mereka sudah menindas, sudah membuat bangsa Israel kesusahan, menderita selama 20 tahun. Nah, maka firman Tuhan datang kepada Deborah. Disuruh supaya Deborah memanggil kawannya, memanggil sahabatnya. Sahabatnya siapa tuh namanya? Ya, namanya Barak. Jadi Tuhan juga mengutus Barak untuk
maju melawan orang-orang Kanaan. Kira-kira mau nggak ya Barak tadi dibilang dalam videonya? Mau nggak Barak memimpin pasukan untuk berperang melawan orang-orang Kanaan? Ya adik-adik, Barak bilang, oke, aku akan maju berperang melawan orang-orang Kanaan. Tapi dengan satu syarat. Ingat nggak adik-adik apa syaratnya? Iya, si Barak dia mau berperang. Tetapi syaratnya Deborah harus ikut dengan Barak. Nah, Deborah ini adalah sahabat yang baik. Dia tidak mau meninggalkan sahabatnya berperang sendirian. Jadi Deborah bilang, siap, aku akan ikut maju berperang denganmu Barak. Nah, akhirnya Deborah, Barak, gak cuma berdua mereka berperangnya, tetapi juga mereka bersama-sama dengan pasukan orang-orang Zebulon dan juga orang-orang Naftali. Adik-adik ingat nggak ada berapa? Coba dicek. Dibilang ada 10.000. 10.000 itu ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Banyak adik-adik. Tangan Kak Vini nggak cukup buat ngitungnya. Ada banyak sekali. Ada 10.000 pasukan dari orang-orang Zebulon dan orang-orang Naftali yang maju untuk melawan orang-orang Kanaan. Dan ingat yang terpenting, karena Tuhan ikut menyertai Deborah, Barak, dan 10.000 pasukan, akhirnya mereka menang. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini itu mau mengajarkan kita satu hal. Apa itu, Kak? Kita masih membahas tentang sahabat. Ya, tentu adik-adik semua pasti punya sahabat di rumah. Pasti sayang sama sahabatnya. Tapi apakah kita sudah memberikan contoh yang baik untuk sahabat-sahabat kita? Atau mungkin kita malah tidak baik sama sahabat kita? Hari ini kita diingatkan oleh cerita firman Tuhan. Judulnya, Aku Memberi Contoh Yang Baik Kepada Sahabatku. Nah, berarti gimana dong caranya, Kak? Kan aku masih kecil, masih anak SD. Gimana caranya memberikan contoh yang baik untuk sahabat? Bisa saja kalian contoh, kalian lihat ke teman kalian. Kamu lihat ketika teman kalian lagi gangguin adiknya atau gangguin teman yang lain. Kalau adik-adik lihat temannya kayak gitu, lihat sahabatnya gangguin orang lain, apa yang adik lakukan? Ikut gangguin atau temannya ditegur? Hei, jangan seperti itu. Tegurnya juga dengan sambil marah-marah ya. Jangan sambil, hei jangan begitu. Jangan begitu. Kita tegurnya dengan lemah lembut. Contoh, kalau kalian punya teman namanya Dodi. Dodi mungkin suka jahilin adiknya. Karena kita sahabat yang baik, kita memberikan contoh yang baik untuk sahabat kita. Kita bisa tegur Dodi. Dodi, kamu lain kali kalau bisa harus sayang sama adiknya. Harus bantu adiknya. Jangan adiknya digangguin. Nah, atau mungkin kalau kalian lihat ada teman kalian yang lagi ketakutan mau ikut lomba. Aduh, aku gak berani, aku malu. Nah, kita sebagai sahabatnya harus memberikan dukungan seperti Deborah. Ketika Barak dia gak mau maju sendiri, tapi Deborah memberikan dukungan. Gak apa-apa, aku bisa. Kamu bisa, ayo ikut. Nah, kita juga lihat kalau ada teman kita yang dia malu-malu ketika dia mau lomba atau mau ada ujian, dia ketakutan. Aduh, aku bisa nggak ya nanti? Kalian bisa katakan, teman, sebut namanya. Contoh pokoknya, Dodi, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa lakukan yang terbaik. Kita bisa memberikan semangat, memberikan dukungan kepada sahabat-sahabat kita. Jadi, hari ini kita diingatkan, kita punya 2 tugas. Pertama, kita mengasihi sahabat kita. Yang kedua, kita juga harus mendukung sahabat kita. Kalau sahabat kita kesulitan, kita tanyain, apa yang bisa aku bantu? Kalau sahabat kita ketakutan atau lagi sedih, lagi nangis gitu, kalian tanyain,
kenapa kamu sedih? Kita harus memberikan semangat, dukungan kepada sahabat kita. Seperti hal yang dilakukan oleh Deborah. Deborah, dia mau mendukung sahabatnya Barak. Awalnya Barak kan nggak mau perang. Dia bilang kalau Deborah nggak maju perang, aku juga nggak mau. Nah, kita pun juga sama. Kita harus menjadi sahabat yang baik untuk teman-teman kita. Ketika kita berbuat baik untuk teman-teman kita, itu berarti kita juga sudah menunjukkan kasih Tuhan untuk orang-orang sekitar kita. Orang akan lihat, oh iya dia itu anaknya Tuhan, anak sekolah minggu yang rajin, suka dengar firman Tuhan. Makanya dia juga baik pada sahabat-sahabatnya. Adik-adik, sekarang kami tanya, mau nggak kalian memberikan contoh yang baik untuk sahabat-sahabat kalian? Siapa yang mau? Angkat tangan. Ya, tentu kalian semua pasti mau jadi sahabat yang baik. Gak cuma sahabat loh kata Kak Vini. Kalau di rumah punya kakak, punya adik, itu kan juga sahabat kalian, saudara kalian. Kita juga harus memberikan contoh yang baik untuk kakak atau adik kita. Ya, oke, jangan lupa hari ini kita belajar, kita menjadi contoh yang baik untuk sahabat-sahabat kita. Oke, yuk kita mau tutup cerita kita mau berdoa, kita mau mohon pertolongan Tuhan supaya kita dimampukan menjadi sahabat yang baik. Yuk, mari kita berdoa yuk adik-adik, yuk. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, sambil nyanyi ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada saat ini. Kami diingatkan supaya kami dapat memberikan contoh yang baik untuk teman-teman kami, untuk sahabat-sahabat kami. Tolong kami Tuhan, supaya dalam kehidupan kami setiap hari, bersama dengan teman-teman kami, saudara-saudara kami dapat menjadi anak-anak yang baik dan memberikan pengaruh yang baik untuk teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Nah, adik-adik, tadi udah menyimak kan firman Tuhannya. Jadi bagaimana Mas Muhammad cerita hari ini? Kita harus memberikan contoh yang baik-baik kepada adik-adik di keluarga, di sekolah, dimanapun adik-adik berada. Apa aja tuh yang baik tuh? Kira-kira contohnya? Dia jangan nakal Pak. Oh begitu ya. Harus menuruti apa yang dikatakan papa mama. Oh. Harus rajin belajar. Guru juga ya. Belajar cuma di rumah. Bisa mengumpulkan persembahan di amplop atau wadah apapun dari yang ada di rumah, dikumpulkan. Nanti kalau ada kebaktian sekolah minggu di gereja, adik-adik bisa bawa ke gereja, atau bisa juga minta tolong ke papa mama untuk transfer ya, ke rekening GKI Pengampon. Ada yang ya. Atau misalnya aduh susah untuk transfer, bisa PCPU ya. Bisa minta tolong papa mama untuk menitipkan ke tata usaha dengan dikasih keterangan persembahan sekolah minggu ya. Nah, untuk aktivitas adik-adik juga bisa mendapatkan di link di bawah ya. Sama kalau bisa menolong papa mama untuk mengambilnya di pos satpam gereja itu aja ya. Nah, pujian sudah, firman Tuhan sudah, persembahan dan aktivitas sudah. Tinggal sekarang kita mengakhiri ibadah ini ya. Tapi jangan sedih. Ya, betul. Ke depan kita akan bertemu
kembali. Ya. Nah, Sebelum kita mengakhiri, kita akan kita puji Tuhan lagi ya, sekali lagi ya Mas Muhammad ya. Siapa, Pak? Kalau mau suka Berarti kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang amin, amin. Kalau kau suka hati bilang amin, amin. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati bilang amin, amin. ya. Nah, Amin. apalagi ya Pak? Ya, sebelum mengakhiri kita akan tutup dalam doa ya Mas Muhammad. Boleh. Yuk adik-adik, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Mas Muhammad. Yuk adik-adik, kita akan berdoa ya untuk mengakhiri ibadah ini. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah sekolah minggu online ini. Biarlah Kau kiranya senantiasa memberkati kami, Kau senantiasa memberkati adik-adik di rumah, dan selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kesabaran di dalam masa-masa seperti ini. Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah adik-adik, sampai ketemu lagi.